Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Tayyib, anak mualim semuanya, kaifa halukum jami'an ya asdiqai fi hadzal yaum. Ya, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, pada kali ini muallim mau menerjemahkan pelajaran bahasa Arab kita yang sudah kita tulis dan terdapat pada buku kita yang sudah kita fotokopi di halaman 16. Nah, sebelumnya sudah kita terjemahkan juga, tapi muallim mau mengulang kembali ya. Mau mengulang kembali terjemahan ini karena ada memang beberapa kawan kita yang mungkin belum siap sehingga ya ada yang lupa. Nah, silahkan diperhatikan ya dengan baik dan difahami apa yang muallim terjemahkan berikut ini. Toyib ya. Kita mulai dari atas. Di sini ada tulisan Iqra ya. Ini namanya ya fi'il amr, perintah ya. Artinya adalah bacalah ya. Iqra, bacalah. Jadi kita diperintahkan untuk membaca teks ini ya. Jadi kalau kita disuruh membaca bukan hanya membaca sekedar biasa saja ya, tapi harus setelah kita baca harus kita paham arti perkatanya. Kalau sudah kita paham arti perkatanya ini ya sehingga ya kita paham maksud daripada perkalimat. Kalau sudah paham daripada maksud perkalimat sehingga kita bisa memahami teks ini dengan sempurna nantinya. Jadi kepada kawan-kawan di rumah ya, anak-anak muallim semuanya, silahkan ya disimak dengan baik ya. Kalau tidak paham nanti tanyakan ke muallim sendiri melalui WA-nya. Nah, di sini pertama ya, ismi Ahmad. Daripada kata ismun ya. Kenapa bisa ismi kan begitu kan? Ismi. Kenapa enggak ismun saja? Ismun Ahmad. Nah, karena di sini adalah dia ya mau memperkenalkan dirinya. Jadi kalau kita mau memperkenalkan diri kita, ismi Khalil, nama saya Khalil itu contohnya. Bukan ismun Khalil. Ya. Jadi di sini ada ismi, menandakan inilah kepunyaan saya. Seperti kolami, asal katanya kolamun. Tapi kenapa kolami menandakan inilah kepunyaan dia? Kolamun artinya pulpen, sedangkan kolami pulpen saya ataupun pena saya. Nah, di sini ismun artinya nama, sedangkan ismi nama saya. Sama seperti ummi ya, ummi. Asal katanya ummun. Ummun. Kenapa ummi? Kenapa orang terdengar sering ummi katanya, manggil mamanya ummi katanya. Kenapa enggak umun saja? Padahal asal katanya ummun. Di kamus itu ummun gitu kan. Tapi kenapa dia menggunakan ummi menandakan ibu saya? Nah, sama seperti ismi Ahmad. Nama saya adalah Ahmad. Jadi dia memperkenalkan namanya lah si Ahmad. Nama saya Ahmad. Ana itu adalah artinya lah saya. Minal baiti, ana minal baiti. Min artinya dari ya. Al baiti, rumah. Kenapa berbaris ti? Kenapa nggak berbaris tu? Karena ada namanya harfun jar. Nah, karena kalau setiap ada huruf jar ini ya, dia kalimat berikutnya dia berbaris bawah ini ya. Minal baiti, ana minal baiti. Saya dari rumah ya. Sa'adhabu, kata zahaba yazhabu, izhab. Sa'adhabu ya. Saya ketika diawali dengan s, huruf sa, bukan s ya, huruf sa ya, dia mau melakukan ya. Dia mau melakukan sesuatu. Contohnya sa'adhabu, saya mau pergi. Kok zahabu saja, zahaba saja ataupun zahabu ini ya pergi. Tapi kalau dia diawali dengan huruf sin,
Sa'adhabu, dia mau pergi. Sa'akulu, saya mau makan. Ya, sa'aqra'u, saya mau membaca, di awal dengan huruf sin, sa. Jadi sa'adhabu, saya mau pergi, ya, ila. Nah, beda min, ya, beda ila, sama-sama harfun jar, ya. Nanti kita kalau sudah di kelas 6, kelas 5 ada namanya pelajaran, ya, tentang nahwu, ya. Di situ nanti dibahas tentang harfun jarin. Tapi sekarang fokus kita adalah mau memahami, ya, daripada teks ini, arti daripada teks ini. Sa'adhabu ilal madrasati. Saya mau pergi ke, ini ke al-madrasati. Kenapa dia berbaris ti? Sama penjelasannya seperti yang tadi. Karena huruf jar. Setiap ila, min, maka di akhirnya ini ti. Ya, berbaris bawah di bawah al-madrasati. Kenapa enggak al-madrasatu? Ya, jadi sama penjelasannya seperti yang di awal tadi. Jadi sadhabu ilal madrasati. Saya mau pergi kemana dia pergi? Ke al-madrasati, ke sekolah. Hadza abi. Nah, hadza ada hadzi. Sebelumnya sudah muallim ya jelaskan apa beda hadza dengan hadhihi. Artinya ini hadza abi. Kenapa dia menggunakan hadza? Ingat lagi pelajaran yang sebelumnya. Kenapa tidak menggunakan hadhihi? Abi ini seorang ayah ataupun seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Abi adalah ayah, tidak pernah ayah itu perempuan. Jadi kenapa dia menggunakan hadza? Dikarenakan di sini adalah muzakkar ataupun laki-laki. Jadi kalau laki-laki digunakan di awal kalimatnya adalah hadza. Ini disebut dengan isim isyarah. Nanti kita pelajari di kelas berikutnya. Hadza abi, ini ayah saya. Kenapa menggunakan abi? Kenapa enggak abun? Asal katanya abun. Nah, karena dia menandakan kepunyaan si Ahmad, kepunyaan saya, bi, ayah saya. Hadza abi, ini ayah saya. Ismuhu Ali, namanya Ali. Oke. Jadi nama ayah si Ahmad adalah si Ali. Oke, selanjutnya wa hadhihi, wa artinya lah dan, ya. Hadhihi, ya. Hadhihi ini juga ini, ya. Kenapa ini sama artinya mulim tapi penulisannya berbeda? Artinya sama, ya. Artinya ini juga tapi maknanya itu ini digunakan tadi untuk siapa? Untuk satu orang laki-laki, ini untuk perempuan. Kita lihat kalimat berikutnya, pasti dia menggunakan muannas ataupun perempuan. Wa hadhihi ummi. Iya, ini ummi, ibu saya. Penjelasannya sama seperti yang di awal tadi. Kenapa dia menggunakan ini ya mati, ya, ataupun ismi ummi? Kenapa? Ataupun diwakafkan dia ummi, wa hadhihi ummi, karena kepunyaan saya. Asal katanya ummun, ya. Dan inilah ibu saya, ismuha. Ini ismuha. Ya, di sini dari ismuhu. Apa beda ismuhu dengan ismuha? Jadi bedanya kalau dia di sini ismuhu, sini ha, ya. Ismuhu ini digunakan untuk seorang laki-laki, ismuhu. Ini ismuha, ini perempuan. Jadi jangan digunakan nanti terbalik, ya. Nanti hadza abi, ismuha Ali, itu salah. Nanti diketahui orang kita. Wa hadhihi ummi, ismuha, namanya Fatimah, ya. Jadi namanya ini, nama umminya adalah Fatimah. Jadi kawan-kawan, ya, di sini cuma kita membedakan, ya, biar lebih paham baris-baris akhirnya. Nah, itu nanti dipelajari di
nahwu shorof lebih berikutnya lagi ya. Nanti di kelas lebih tinggi lagi. Jadi kita lanjut lagi. Wahadza, dan ini jaddi. Jaddi itu apa? Jaddun. Wahadza jaddi, ini nenek saya. Kenapa dia nenek saya? Kenapa nggak nenek saja? Karena di sini ada huruf ya wakaf ataupun ya mati. Ingat lagi pelajaran sebelumnya yang sudah mulai menjelaskan tadi ya. Wahadza jaddi. Nah, wahadza jaddi, inilah kakek ya. Inilah kakek saya. Afwan ya. Oke, ini kakek saya. Ismuhu. Iya, kenapa nih kan menggunakan ismuhu? Ismuhu artinya adalah namanya. Kenapa enggak ismuha? Kakek itulah seorang laki. Abu Bakrin. Namanya Abu Bakrin ya. Itu nama kakeknya. Selanjutnya, wahadhihi jaddati. Dan ini nenek saya. Makanya dia menggunakan hadhihi, bukan hadza. Kalau dia menggunakan wahadza jaddati, itu salah. Ya, maka di sini digunakan adalah hadhihi untuk muannas. Ismuha, ini lagi ismuha. Kenapa dia menggunakan ismuha bukan ismuhu? Ingat lagi yang sudah muallim terjemahkan, ya jelaskan sebelumnya. Jadi namanya adalah Aisyah. Jadi nama neneknya si apa? Ahmad. Aisyah. Wa hadhihi jaddati ismuha Aisyah. Dan ini nenek saya namanya Aisyah. Oke. Wa hadza ammi. Wa hadza ammi Umar ya. Dan ini ammi, paman saya. Ya, siapa namanya? Umar ya, namanya Umar. Wa hadhi ammati. Ismuhu. Ini salah. Maaf kawan-kawan di rumah, silahkan diganti ini dari ismuhu ya sampai Utsman ini. Kenapa diganti mu'alim kan begitu? Ya, kita terjemahkan dari awal. Wahadhihi, dan ini menandakan lah untuk perempuan. Ammati adalah bibi saya. Ismuhu, di sini kesalahannya. Ismuhu ini karena di sini perempuan. Kembali lagi di awal ya. Karena di awal tadi dia perempuan, maka ammati inilah bibi. Bibi itu tidak pernah laki. Nah, ismuhu berarti seharusnya di sini untuk perempuan. Berarti ismuha ya. Utsman, masa nama dia? Nama siapa? Nama bibinya si Utsman. Jadi Utsman inilah seorang laki. Jadi kita ganti dari sini ismuha ya. Silahkan kawan-kawan yang lain di rumah dikarang namanya nama perempuan ya. Jadi terserah siapa dibuat namanya di sini. Yang penting adalah ini diganti ismuha, sini buat nama perempuan. Terserah kawan-kawan ya di rumah diganti namanya. Yang penting di sini nama perempuan. Ya, banyak nama perempuan ataupun nama kakak sendiri yang bagi yang perempuan silahkan dibuat namanya. Wa hadza akhi kabirun. Nah, dan ini akhi kabirun, dan ini adalah abang saya. Kenapa di sini kabirun? Kabirun itu artinya adalah besar. Jadi abang itu pastinya adalah lebih besar daripada adik. Jadi ini satu kata. Akhi kabirun itu abang saya. Ismuhu, namanya ya. Namanya siapa sih itu? Amru. Ya, itu nama abangnya. Amru. Oke, lanjut lagi. Wa, dan hadhihi ukhti kabiratun. Dan inilah wa hadhihi ukhti kabiratun. Dan inilah kakek. Afwan ya. Dan inilah kakak, maksudnya kakak saya ya. Kakak saya, kakak perempuan ya. Jadi sini pertama tadi ada abang. Yang kedua itu ada kakak saya. Ada juga kabirunnya. Kabiratun, di sini kabirun. Untuk seorang laki-laki disebut dengan akhi kabirun. Sedangkan untuk
kakak perempuan, ukhti kabirotun. Nah, ismuha Khadijatun, nama kakaknya itulah Khadijah, namanya Khadijah.